Setelah libur akhir tahun, pemerintah terus mengantisipasi melonjaknya kenaikan kasus COVID-19 yang masih bertambah hingga Senin 4 Januari 2021. Meski pandemi sudah berlangsung lebih dari 10 bulan, terlihat bahwa Indonesia memang belum bisa mengendalikan laju penularan virus corona, termasuk dampak dari mobilitas yang masih terjadi saat liburan. Setelah libur akhir tahun, pemerintah terus mengantisipasi melonjaknya kenaikan kasus COVID-19 yang masih bertambah hingga Senin 4 Januari 2021. Meski pandemi sudah berlangsung lebih dari 10 bulan, terlihat bahwa Indonesia memang belum bisa mengendalikan laju penularan virus corona, termasuk dampak dari mobilitas yang masih terjadi saat liburan. Data pada Senin pukul 12 siang memperlihatkan ada penambahan 6.753 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam. Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 772.103 orang sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Senin sore. Meski kasus COVID-19 terus meningkat, harapan tetap tumbuh dengan semakin banyaknya pasien yang sembuh setelah terinfeksi virus corona. Dalam sehari, ada penambahan 7.166 pasien yang dianggap sembuh dari COVID-19. Dengan demikian, total ada 639.103 pasien COVID-19 yang sembuh sejak awal pandemi. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction atau PCR yang hasilnya negatif virus corona. Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan terus bertambahnya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pada periode 3 hingga 4 Januari 2021, ada 177 pasien COVID-19 yang tutup usia. Sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 22.911 orang. Dengan data tersebut, maka tercatat saat ini ada 110.089 kasus aktif COVID-19. Adapun kasus aktif adalah jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah mengumumkan bahwa saat ini terdapat 72.380 orang yang berstatus suspek. Sebanyak 6.753 kasus baru COVID-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 45.868 spesimen dalam sehari. Dalam jangka waktu yang sama, ada 30.671 orang yang diambil sampelnya dalam sehari untuk menjalani pemeriksaan spesimen. Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 7.516.860 spesimen terhadap 5.022.974 orang yang diambil sampelnya. Dengan catatan satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali. Kasus COVID-19 tercatat di 510 kabupaten atau kota dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini berarti sudah semua provinsi yang terdampak penularan virus corona. Secara lebih rinci, kasus COVID-19 sudah tercatat di lebih dari 99% wilayah Indonesia. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.